mungkin frame-nya itu pendidikan neoliberal ya, yang diperuntukkan lulusannya itu kerja, bukan soal moral. Berbagai universitas di luar misalnya, ketika mereka pakai student loan itu mengembalikannya nanti kalau mereka udah punya gaji gitu. Nah, tetapi Indonesia situasinya kan nggak sama dengan yang di luar negeri. Kita tahu sekarang bagaimana sulitnya lulusan-lulusan S1 untuk mencari kerja juga gitu kan. Jangan sampai apa yang seringkali saya katakan lawmakers as a lawbreakers. Kalau di Perancis, makanya kenapa fakultas hukum itu disebut sebagai fakultas apa gitu ya. Itu artinya apa kata dia? Yaitu orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang lurus. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Kembali saya menghadirkan Profesor Susi Dwi Haryanti, pakar hukum tata negara Unpad. Kita mau bincang-bincang nih soal antara noise dengan voice. Anda berada di barisan para ahli hukum yang menyuarakan kondisi-kondisi hukum yang dalam tanda petik diselewengkan. Mungkin bukan tanda petik lagi, memang diselewengkan. Gitu ya. Nah, tetapi ternyata responnya tidak sesuai dengan iklim demokrasi yang harusnya ditegakkan. Artinya kan kalau ada masukan, wacana, segala macam, ya tentu saja ditanggapi dengan wacana lagi. Tapi ini justru ditanggapi secara defensif dan menuduh pihak-pihak lain sebagai punya kepentingan politik. Pada orang kampus ini kan bukan orang-orang politik ya, tapi orang yang punya komitmen untuk menegakkan politik hukum yang benar, bukan aktivis-aktivis politik kan gitu. Nah, gimana tanggapan Anda waktu beberapa pejabat mengatakan ini noise ini gitu? Iya, ini menarik Kang gitu ya. Jadi di dalam perkembangan pendidikan gitu ya, bahkan dari salah satu buku yang pernah saya baca gitu, kalau para pendidik ini berada di dalam satu era apa yang disebut sebagai era apa ya, penentuan apa, saya lupa bahasanya, tetapi artinya ada yang menentukan bahwa ini adalah voice dan ini adalah noise, maka pada saat itulah kaum intelektual ataupun kaum akademisi ini berada pada situasi yang berbahaya gitu ya, danger situation gitu. Karena mengapa demikian? Karena memang secara karakter kaum intelektual itu pada saat-saat tertentu mereka akan turun gunung kalau saat-saat itu sudah menunjukkan sesuatu yang memang sudah jauh dari apa yang kami yakini sebagai etika kebenaran gitu ya. Nah, dan turunnya para kaum intelektual ini, termasuk juga guru besar beberapa waktu yang lalu, itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, ini sebagai sebuah tradisi bahwa kaum intelektual itu akan selalu turun bersuara kalau ada kondisi-kondisi yang memang sudah melampaui apa yang tadi saya sampaikan, melampaui hal-hal yang bersifat etik, melampaui hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, hal-hal yang tidak benar lagi, maka dia akan turun. Yang kedua, kaum intelektual itu akan turun untuk membersamai rakyat, terutama ketika rakyat itu powerless, rakyat itu dalam kondisi lemah menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan mereka. Misalkan kalau kita lihat di dalam perkara Rempang terjadi penggusuran, Wadas, itu kaum intelektual turun itu membersamai, bukan hanya dari
mereka yang berasal dari lembaga bantuan hukum, tetapi juga dari para akademisi itu, Wadas Rempang. Jadi akademisi-akademisi dari berbagai universitas itu bergabung untuk membersamai mereka. Nah, jadi dari dua hal itu, maka tidak aneh ketika para guru besar bersatu dan dosen-dosen itu juga bersatu untuk mengeluarkan seruan-seruan moral tersebut. Dan ini jauh dari kepentingan-kepentingan politik. Yang kami suarakan ini adalah suara-suara kampus, dan kampus itu adalah sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga pengembangan keilmuan, dan lebih jauh lagi itu adalah lembaga yang berperan penting di dalam peradaban manusia. Dia juga otonom. Jadi memang kami harus bersuara gitu. Oleh karena itu menjadi sangat penting bahwa negara melalui pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang itu memahami betul makna-makna perguruan tinggi. Misalkan di dalam dunia internasional itu ada yang namanya Magna Carta Universitatum. Dan Magna Carta Universitatum itu disampaikan atau dideklarasikan di Bologna pada sekitar tahun 1988 atau 98, saya lupa. Dan Universitas Bologna itu adalah universitas tertua. Dia itu ada sekitar tahun 1200-an itu, Universitas Bologna. Pendidikan tinggi hukum itu ya bermulanya di Universitas Bologna tersebut. Dan Magna Carta Universitatum itu mengatakan bahwa universitas itu adalah lembaga otonom. Dan otonom itu dibutuhkan untuk apa? Ya untuk pengembangan keilmuan. Nggak mungkin pengembangan keilmuan itu bisa di-drive gitu ya, atau bisa diarah-arahkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau memahami bahwa dunia kampus itu punya otonomi kampus, kami punya otonomi keilmuan, maka seharusnya tidak keluar tuduhan-tuduhan bahwa suara-suara guru besar dalam bentuk seruan moral itu sebagai noise. Gitu. Ini saya artikan bahwa para penguasa itu tidak mampu untuk tidak cukup mampu, tidak cukup sadar, tidak cukup paham gitu mungkin mengenai fungsi atau nature dari sebuah lembaga ilmu pengetahuan. Iya, sekarang memang ada upaya dari kekuatan atau dari kekuasaan itu untuk mengeliminasi otonomi itu, misalnya dengan persyaratan pengangkatan rektor misalnya gitu. Nah itu kan jadi forlengset, jadi kepanjangan jadi akhirnya. Kemudian juga ada counter juga kemarin ketika disebutkan noise, dan ternyata ada barisan perguruan tinggi yang lain yang menyuarakan sebaliknya, dan itu tidak disebut noise tapi itu voice, karena sesuai dengan kepentingan kekuasaan bahwa semua sudah berjalan secara demokratis dan lain sebagainya. Ini gimana rakyat memahami ini gitu. Jadi sementara kan rakyat itu sekarang sekedar nonton, dan sebagian kan diberi makan gratis, bantuan kan ya seperti ya sudah selesai lah, sudah cukup bahwa negara hadir dan membela mereka. Kan ada terjadi semacam nggak tahu miskomunikasi atau tadi mungkin kebanyakan rakyat tidak berada dalam kebutuhan yang disuarakan oleh profesor-profesor itu, atau gimana? Iya. Jadi kan rakyat itu seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, mempunyai tingkat keterdidikan yang berbeda-beda gitu ya. Dan ini menjadi tantangan utama memang di Indonesia, bagaimana agar rakyat Indonesia di berbagai wilayah
itu mempunyai tingkat-tingkat pemahaman yang cukup baik tentang demokrasi, tentang etika, tentang hukum gitu ya Kang ya, tentang hak asasi gitu. Karena di dalam salah satu tulisan, demokrasi itu tidak dapat berjalan dengan baik gitu ya kalau tingkat keterdidikan rakyatnya itu masih relatif rendah. Makanya tadi saya sampaikan demokrasi itu membutuhkan warga negara yang kompeten. Nah, bagaimana cara supaya membuat rakyat itu paham gitu ya? Yaitu harus selalu disuarakan, tetapi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Nah, bagaimana cara melakukannya? Banyak cara. Podcast semacam ini gitu. Itu kan diharapkan bisa memberikan pendidikan kepada rakyat ya, karena rakyat pencerahan. Dan yang tidak kalah penting adalah literasi digital juga menjadi penting. Sekarang handphone itu bukan menjadi barang mewah lagi kan hampir semuanya, tetapi bagaimana mereka menggunakan handphone dengan bijak itu kan yang masih juga harus kita lakukan pendidikan gitu kepada rakyat banyak. Justru yang ada tuh jangan sampai ini disfungsi gitu. Jadi misalnya menggunakan media digital untuk hiburan-hiburan jangka pendek atau pornografi dan lain sebagainya. Betul. Nah, kemudian saya bisa paham kalau rakyat dihadapkan pada pilihan gitu ya, bahwa rakyat kan lapar ya. Banyak orang yang lapar di Indonesia. Kemudian ketika disodorkan bahwa ini ada bantuan-bantuan tertentu, kemudian disertai dengan iming-iming untuk memilih golongan-golongan tertentu, mereka kan tidak berpikir jangka panjang. Mereka berpikir bahwa ini bisa melangsungkan hidup saya. Hidup saya bisa terus jalan. Anak-anak saya yang lapar bisa makan dengan ini. Ini memang menjadi persoalan dalam sebuah negara demokrasi di mana rakyatnya pun masih pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan ini lagi-lagi apakah ini hanya kita berikan kepada penguasa? Kewajiban utama memang pada negara. Karena apa? Itu yang saya tadi katakan. Indonesia adalah bentuk negara republik, itu semuanya adalah untuk common good, dan common good itu dalam rangka good life, satu penghidupan yang lebih baik gitu. Dan siapa yang punya kewajiban utama? Yaitu negara di sini gitu. Nah, apakah kemudian artinya rakyat yang lain itu tidak saling membantu? Nah, itulah nilai-nilai di mana kita saling membantu satu sama lain. Nah, ketika masyarakat itu membantu mereka yang kelaparan, bukan berarti bahwa kemudian negara menjadi lepas tangan. Nah, rakyat-rakyat, kaum-kaum inteligensia yang punya pemahaman yang lebih baik, merekalah yang punya kewajiban untuk terus menekan negara. Anda harus penuhi kewajiban Anda untuk memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu adalah janji gitu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kan pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan kan, negara Indonesia itu kan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kesejahteraan umum yang harus dimajukan, bukan kesejahteraan orang golongan-golongan tertentu gitu. Bicara tentang literasi itu bicara makronya kan pendidikan ya. Betul. Gitu. Nah, kita lebih khusus lagi misalnya karena kemarin itu ternyata kesadaran hukum belum mencapai satu situasi yang kolektif di bawah. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kemudian quo vadis, gimana pendidikan tinggi hukum misalnya, itu kan Anda bisa review itu, apakah ini ada hubungan atau ya ini urusannya bukan persoalan institusi pendidikan hukum misalnya, tetapi ini urusan publik secara umum. Iya, saya mengatakan bahwa pendidikan tinggi hukum di Indonesia sekarang ini juga berada di dalam situasi tuntutan yang luar biasa.
di tingkat pusat tataran gitu ya. Karena kan rektor-rektor itu ketika mereka terpilih, mereka kan bikin semacam dalam tanda kutip seperti perjanjian kan, yaitu indeks kinerja utama. Jadi apa yang akan dicapai oleh rektor ini selama masa jabatannya? Oh, akan menaikkan ranking universitas sampai sekian. Nah, itu ada kan visi misinya ya. pasti itu iya, dan itu kan kementerian itu yang bikin kebijakan-kebijakan semacam itu gitu. Jadi kan sekarang itu world class university, Indonesia kan lagi demam ranking, iya kan, lagi demam ranking gitu. Nah, jadi saya pikir padahal Bung Hatta itu mengatakan titik berat universitas itu adalah tugasnya pendidikan karakter. Itu titik berat pendidikan di dalam tulisan Bung Hatta mengenai tanggung jawab moral kaum inteligensia. Gitu. Nah, karakter itu kalau orang tidak cerdas itu bisa dilatih supaya menjadi cerdas. Tapi kalau orang sudah nggak berkarakter, bagaimana itu? Itu soal moral gitu. Itu kan soal moral, soal seperti itu. Nah, padahal pendidikan itu tugas utamanya adalah membentuk manusia-manusia yang berkarakter. Manusia yang paham, mereka yang berani untuk mengatakan sesuatu itu adalah salah. Tapi mereka juga tidak malu untuk mengatakan pendapat saya salah ketika ada lagi satu argumen-argumen atau scientific base yang lebih benar. Nah, itu kan ini utama pendidikan karakter. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Yaitu universitas mengejar ranking, dosen-dosen itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan selain mengajar, meneliti juga pekerjaan-pekerjaan administrasi. Jadi bagaimana kita akan dibawa ke depan? Nah, pendidikan tinggi hukum saya katakan ini saya menjadi. Potong sedikit. Ya. Ingat itu UKT yang kemarin ribut itu. UKT. Jadi kan bisa mahasiswa yang terdaftar di Unpad atau ITB itu bisa 14 juta, 20 juta kan. Betul. Satu semester itu. Nah, untuk apa? Karena kan perguruan tinggi sekarang kan sudah ada unsur bisnisnya, apa BHMN atau apa? Iya, PTNBH. PTNBH. Nah, itu maksudnya supaya tadi perguruan tinggi tersebut ya makin berkualitas, kemudian jadi world class ya ranking gitu ya. Tapi ternyata tidak terbukti itu naiknya UKT itu dengan ranking dan kualitas. Sementara karakter makin terpinggirkan. Apakah itu dengan konsep mungkin frame-nya itu pendidikan neoliberal ya, yang diperuntukkan lulusannya itu kerja, bukan soal moral. Ya, nah ini menarik ya, UKT dikaitkan dengan PTNBH. Jadi sekarang ada kecenderungan perguruan tinggi negeri itu didorong menjadi PTNBH, yaitu perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, kalau PTN-PTNBH itu sudah terwujud, maka pemerintah itu nggak akan terlalu banyak lagi untuk menggelontorkan dana kepada PTNBH tersebut. Karena PTNBH itu diberi otonomi juga untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang lainnya. Kemudian selain otonomi yang lain, misalkan kalau membuka prodi tidak perlu ada izin dari Jakarta gitu ya. Tetapi karena kemudian sumber dana dari pemerintah itu menjadi berkurang, bagaimana cara termudah adalah menaikkan UKT. Gitu. Dan ketika kemarin UKT itu ramai, ternyata kan menteri menyetujui kenaikan UKT itu. Nah, dengan alasan bahwa ya ini nanti kan subsidi silang. Tapi kan kita nggak bisa dong mengatakan bahwa bayangkan ini bayarnya sampai ada yang satu semester 14 juta, ada yang 20 juta. Terus kemudian orang berpikir, oh ya udah kalau kayak gitu mekanisme loan aja, pinjaman bagi mahasiswa. Itu juga harus dikaji. Bagaimana cara nanti mereka mengembalikan? Berbagai universitas di luar misalnya
ketika mereka pakai student loan itu mengembalikannya nanti kalau mereka udah punya gaji gitu. Nah, tetapi Indonesia situasinya kan nggak sama dengan yang di luar negeri. Kita tahu sekarang bagaimana sulitnya lulusan-lulusan S1 untuk mencari kerja juga gitu kan. Nah, oleh karena itu ini memperlihatkan. Jadi begitu rame urusan UKT, menteri dipanggil presiden, kemudian ditunda. Tapi kan bukan dibatalkan. Tahun depan mungkin masih bisa terjadi kenaikan itu. Nah, disinilah saya katakan, meskipun perguruan-perguruan tinggi itu berbentuk badan hukum, tapi bukan berarti bahwa kewajiban negara untuk membiayai pendidikan itu menjadi lepas. Sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi tersebut, itu tidak betul. Gitu. Mana ada pertanggungjawaban undang-undang dasar? Iya, karena ada pertanggungjawaban lagi pula. Kan ada yang namanya hak atas pendidikan. Jadi semua orang itu bisa mengakses. Oleh karena itu, ketika ada yang mengatakan, salah satu pejabat mengatakan, ya pendidikan tinggi itu adalah hal yang, kan itu tersier. Rame itu yang kemudian direspon oleh para guru besar, para akademisi gitu ya. Lah, gimana gitu kan? Apakah betul seperti ya sampai itu? Ngomong begitu? Begitu iya kan? Padahal kan kita lihat sekarang ada yang dia orang kan kalau sudah diterima dia kan pasti berharap bahwa dia bisa membayar gitu ya UKT dengan yang wajar gitu. Nah, jadi itu adalah lagi-lagi memperlihatkan kepada kita betapa pengambilan satu keputusan atau penentuan satu kebijakan itu tidak disertai dengan analisis dampak. Ini nanti gimana nih dampaknya? Kalau misalkan disetujui kenaikan ada yang sampai 20 juta, ini dampaknya gimana ini? Saya nggak tahu gitu ya di kementerian itu bagaimana analisis-analisis seperti itu dilakukan. Mungkin ikut presidennya, cepat. Oke, balik lagi tadi ke ini. Pendidikan tinggi hukum. Ya, pendidikan tinggi hukum. Kenapa pendidikan tinggi hukum itu menjadi penting? Terutama karena ini hukum kan. Karena lulusan dari pendidikan tinggi hukum itu akan menempati berbagai posisi nanti di masyarakat. Baik nanti ketika mereka jadi lawyer, ketika mereka menjadi konsultan hukum, menjadi in-house lawyer, kemudian menjadi perancang peraturan perundang-undangan, dan profesi-profesi yang lainnya. Kalau pendidikan tinggi hukum ini tidak cukup memberikan apa yang disebut sebagai karakter tadi, kemudian juga tidak cukup memberikan apa yang disebut sebagai etika, semuanya itu mereka akan mengatakan for the sake of science. Udah pokoknya yang penting saya udah lulus, SKS saya udah tercapai, saya nggak peduli nanti ketika nanti saya jadi lawyer gitu ya, siapa yang berani bayar mahal ya saya terima, terserah nanti mau apa-apa. Jadi nggak ada ini apa namanya pertimbangan etika dan lain sebagainya. Nah, inilah makanya kenapa pendidikan tinggi hukum menjadi penting untuk diperhatikan gitu ya, untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak hanya bicara mengenai hal-hal yang bersifat material, tapi juga hal-hal yang bersifat etik tadi, bersifat moral. Nah, makanya kepada mereka itu dari mulai dini harus begitu mereka masuk ke fakultas hukum, kepada mereka diajarkan bahwa bagaimana cara membuat norma yang baik. Ketika nanti kalau Anda menjadi drafter, kalau Anda menjadi penegak hukum, bagaimana menjadi penegak hukum yang baik. Kalau Anda menjadi lawyer, bagaimana menjadi lawyer yang baik. Apakah Anda gitu ya, misalkan kan kalau lawyer itu kalau dia menerima klien itu kan harus terbuka, jujur kepada lawyernya. Bahwa perkara saya adalah ini. Dia harus jujur itu. Nah, bagaimana menjadi lawyer yang berintegritas, menjadi drafter yang berintegritas, penegak hukum yang berintegritas. Nah, itu adalah tugas-tugas dari para pendidik di Fakultas Hukum. Oleh karena itu, menjadi dosen di Fakultas Hukum bukan hanya sekedar menjelaskan hukum positif, bunyi dari peraturan, tapi juga sekaligus mampu untuk misalkan kalau membaca peraturan, melakukan kritik
terhadap norma. Oh ini nggak betul ini normanya kalau dari aspek teori. Kenapa nggak betul? Yuk kita sekarang analisis. Jadi mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang kritis, bukan lulusan-lulusan yang pragmatis. Itu yang paling penting menurut saya. Karena apa? Karena nanti ketika tadi bicara tentang kesadaran hukum misalnya ya Kang ya, kan yang namanya kesadaran hukum itu akan berkaitan dengan budaya hukum. Budaya hukum itu adalah persepsi seseorang terhadap hukum atau mengenai hukum. Kalau seseorang itu melihat bahwa hukum itu adalah hal yang memang harus dia lakukan karena untuk melindungi dia, maka dia akan cenderung orang yang patuh pada hukum. Tetapi yang menjadi persoalan di Indonesia adalah ketika rakyat diminta menciptakan budaya yang patuh kepada hukum, tapi apa yang terjadi dengan di tingkat penguasa? Apakah mereka patuh pada hukum? Contoh, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan Undang-Undang Ciptaker itu adalah inkonstitusional bersyarat. Harus dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun. Dan perbaikannya itu bukan hanya sekedar mengatur memasukkan metode omnibus di dalam perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi membahas ulang Undang-Undang Ciptaker. Apa yang terjadi? Presiden malah mengeluarkan Perpu Ciptaker. Sekarang, apakah boleh kemudian kalau rakyat memberikan tafsir terhadap pembentukan Perpu itu? Lah, orang penguasa sendiri nggak patuh pada pengadilan. Terus kami disuruh patuh pada hukum. Nah, jadi yang penting itu sekarang di Indonesia adalah justru budaya hukum yang diciptakan oleh para penguasa. Budaya hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, para anggota dewan. Budaya hukum yang dibentuk oleh mereka yang duduk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Sampai sejauh mana mereka mematuhi kalau misalkan mereka dikalahkan di dalam pengujian satu undang-undang. Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Bagaimana kita bisa mendengar argumentasi kan dari Ketua Komisi 3 bahwa Hakim Aswanto itu seringkali membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Oleh karena itu harus diganti. Kan rakyat yang paham, terutama kaum inteligensia, kan kita jadi berpikir, loh sampai sejauh apa pemahaman Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang? Artinya kan undang-undang Mahkamah Konstitusi kan akan tergantung kepada bukti-bukti, dalil-dalil yang disampaikan, dan kemudian hakim mempunyai kebebasan untuk membuat putusan. Masa putusannya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang? Nah, jadi budaya-budaya hukum seperti itulah nanti yang akan dapat dilihat oleh masyarakat, dan masyarakat bertanya, kok kami disuruh patuh hukum, tapi kok Anda tidak patuh hukum? Padahal Anda itu adalah orang yang punya kekuasaan, punya wewenang. Kami rakyat ini nggak punya kekuasaan apapun. Kenapa Anda yang punya kekuasaan, Anda yang membuat hukum, tapi Anda sendiri yang nggak patuh pada hukum? Jangan sampai apa yang seringkali saya katakan, lawmakers as a lawbreakers. Dasar itu bisa menghancurkan justru gitu ya. Betul. Jangan mereka bikin hukum, tapi mereka sendiri yang melanggar, menghancurkan hukum. Gitu. Oke, jadi pertama bahwa para lawyer yang mungkin sekarang lagi digodok di perguruan tinggi hukum itu ke depan diharapkan jadi role model. Betul. Untuk rakyat. Nah, tapi juga sekaligus hukum itu harus melahirkan, apakah istilahnya itu progresif atau gimana, itu bukan hanya orang gitu atau para lawyer itu beradaptasi dengan kondisi budaya yang ada, yang tadi ya sedikit beradaptasi dengan permainan-permainan segala macam, tapi juga harus ada fungsi kritik yang tadi ya
fungsi kritik terhadap kebudayaan yang dianggap menyimpang, kan gitu. Nah, orang misalnya bicara tentang budaya korupsi. Budaya korupsi itu ya mungkin secara sosiologis adalah korupsi-korupsi yang terus-menerus dilakukan gitu. Lalu orang dihukum setelah 5 tahun misalnya, dia boleh jadi pejabat lagi, ketika jadi pejabat boleh jadi korupsi lagi, kan gitu tuh. Itu kan budaya hukum yang secara apa, secara etik kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya kita harapkan nanti perguruan tinggi hukum itu bisa mengoreksi, bisa menuntut ini loh yang seharusnya apa dilakukan sehingga kebudayaan itu dinamis dan Iya, iya, melakukan betul, perbaikan-perbaikan betul. gitu. Iya. Makanya kalau saya lupa ya Kang ya, di Perancis itu fakultas hukumnya itu disebut apa gitu ya. Hmm, Apakah the droit atau the law, saya lupa hmm, itu. hmm, Tapi artinya, dan saya tahu itu dari teman saya yang kebetulan dosen hmm, sastra Perancis. Dia katakan kepada saya, kalau di Perancis, makanya kenapa fakultas hukum itu disebut sebagai fakultas apa gitu ya. Itu artinya apa kata dia? Yaitu orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang lurus. Jadi ada gitu loh makna dari sebuah nama itu ada. Jadi apa harapan gitu ya. Dia dia makna yang kemudian juga menyiratkan harapan-harapan bahwa kalau Anda keluar dari fakultas hukum, Anda menjadi lulusan dari fakultas hukum, semaksimal mungkin Anda itu adalah orang-orang yang lurus gitu. Anda orang-orang yang berkarakter, Anda orang-orang yang berani untuk mengatakan bahwa sesuatu itu tidak benar gitu ya, meluruskan, kemudian tidak terombang-ambing gitu pada hal-hal yang bersifat sangat pragmatis. Oleh karena itu, buat orang hukum, sesuatu yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan belum tentu boleh dilakukan karena dari sudut etik itu dipersoalkan gitu. Nah, jadi sesuatu itu dianggap sebagai sesuatu hal kewajiban yang baik untuk dilaksanakan. Itu kan ukurannya nanti adalah pada etik. Apakah itu baik untuk dilaksanakan atau tidak, itu ukurannya adalah pada etik. Persoalannya adalah ketika orang dihadapkan pada kepentingan-kepentingan tertentu, maka ketika dia akan melakukan satu tindakan yang dianggap sebagai kewajiban, dia akan melakukan ini atau dia akan mendahulukan kepentingan. Nah, itulah yang kemudian membawa orang seringkali berada pada situasi yang sulit. Karena apa? Etik itu kan ditentukan oleh nilai yang dianut oleh seseorang. Teman-teman, itulah obrolan saya dengan Profesor Susi. Ke depan kita butuh orang-orang yang sadar hukum dan orang-orang yang menegakkan hukum dengan landasan etika yang benar. Sampai jumpa.